Lo sobat Nime yang punya utang puasa tapi pura-pura lupa. Waduh, hati-hati kalian ya, ditagih sama malaikat maut baru tahu. Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutin lagi Marshall Peak. Langsung aja yuk kita gas. Saat ini Yang Kai pun pergi jalan-jalan menelusuri kota bersama sepupunya. Dan ternyata Yang Kai dibawa oleh sepupunya untuk mengikuti tes alkimia yang memang saat ini sedang diadakan. Peserta kali ini memang sangat banyak karena memang master atau guru mereka ini merupakan seorang alkimis terkenal di benua. Salah satu panitia yang ada di sana, ia pun memberikan syarat-syarat untuk lulus ujian. Ternyata syaratnya pun cukup mudah. Mereka, para peserta, hanya perlu menetralkan racun yang ada di dalam pil yang telah mereka siapkan. Tapi, pil ini bukanlah sembarang pil. Karena pil ini dibuat khusus dan langsung oleh masternya, yaitu Xiao Qinzi. Para peserta ujian yang dapat menetralkan racun dalam pil ini, maka mereka akan langsung diangkat menjadi murid dari Master Xiao. Panitia juga mengatakan untuk tenang saja, walaupun pil ini beracun, tapi jika pesertanya cukup berbakat, maka orang itu cuma akan sakit selama 3 hingga 5 bulan saja. Waduh, sakit 3 hari aja dijenguk teman sekelas kan, apalagi 3 bulan kan, auto tinggal kelas nih. Kini satu persatu peserta pun mulai mencicipi pil itu dan dirinya pun langsung meregang nyawa. Dan tentunya yang gagal akan langsung ditunjang dari atas arena. Bermacam-macam efek pun diderita oleh para peserta ujian. Ada yang merasakan panas di dalam tubuhnya, ada juga yang langsung tak sadarkan diri. Ada juga yang cuma sakit perut dan macam-macam lah efek sampingnya. Sini Yang Kai pun heran kenapa para peserta banyak yang terlihat gila ketika mereka dikatakan tidak lulus ujian ini. Gadis ini pun memberitahu kalau Grandmaster Xiao sangat terkenal di benua atau di dunia alkemis, dan pastinya sudah sangat wajar jika orang-orang ingin menjadi muridnya. Gadis ini pun menambahkan di mata seorang alkemis, menjadi murid dari Pak Tua itu akan sangat luar biasa. Bahkan mereka akan siap dan tidak peduli dengan harga diri mereka sekalipun. Lantas Yang Kai pun kini bertanya, apakah si gadis ungu ini ingin mencoba pil itu juga? Ya, tentu saja, ujarnya. Yang Kai pun kembali bertanya, apakah si gadis ini yakin? Apakah dirinya tidak takut kalau nantinya ketika gagal malah menjadi gila dan merobek-robek pakaian seperti peserta sebelumnya? Mendapatkan pertanyaan itu membuat gadis ini pun menjadi ilfeel. Tak sampai di sana saja, Yang Kai pun mengejeknya dengan mengatakan bagaimana mungkin nanti tersebar kabar kalau nona muda dari keluarga Dong membuka pakaian di hadapan umum karena gagal ujian. Mendengar hal itu tentu saja membuat gadis ini menjadi kesal dengan Yang Kai dan tetap ingin mencobanya. Yang Kai di sini pun sudah kehabisan akal bagaimana caranya untuk menakut-nakuti sepupunya ini. Tak lama setelahnya, ada beberapa anak muda yang terkenal sebagai alkemis muda yang sangat berbakat, yang berasal dari keluarga Wang. Ketiga manusia ini sangat percaya diri, mengingat kalau keluarga mereka memiliki latar belakang seorang alkimia. Tapi para panitia pun tidak terlihat heran, karena mereka tahu mau berada di tingkatan apapun keluarga mereka, tapi tetap saja, kalau tidak memiliki bakat alkimia, tetap saja pasti tidak akan lulus untuk ujian ini. Dan hal itu pun terbukti ketika mereka mulai menyerap pil itu dan mencoba menetralkan racun, satu persatu dari mereka pun mulai tumbang dan tersisa satu orang saja. Dan orang yang terakhir itu pun tidak cukup kuat, ia juga harus memuntahkan darah. Pria ini pun menganggap kalau dirinya telah berhasil melalui tes ini. Ternyata hal itu pun ditolak mentah-mentah oleh panitia. Dengan sangat sopan, pria ini pun bertanya bagaimana dirinya bisa lolos dalam ujian ini. Panitia ini pun dengan rada-rada sedikit menyesal, ia mengatakan kalau pria ini tinggal satu langkah lagi. Dan sayangnya dirinya harus gagal di tahap akhir dari penetralan racun. Pria ini pun sadar diri dan tahu kalau tes itu pasti tidak akan mudah. Jadi ia pun pamit dengan sangat sopan. Yang Kai yang melihat saudarinya ini mulai kehilangan semangat juang, ia pun mencoba membakarnya lagi dengan mengatakan akan menjadi suatu penyesalan di dalam hidup jika tidak mencobanya sekalipun. Dengan bermodalkan semangat juang dari Yang Kai, gadis kecil ini pun mulai mencoba maju dengan gagah berani.
Ketika gadis ini pun mulai mengambil satu pil itu, dirinya pun sedikit ada keraguan di dalam hatinya. Tapi di sini pun Yang Kai mengatakan sesuatu. Ia mengatakan santuy saja, karena dirinya akan melindungi dan mengawasinya. Rasa sedikit tenang karena ada Yang Kai di sisinya, gadis ini pun mulai menelan pil itu. Kini gadis kecil itu pun mulai berfokus untuk melakukan penetralan racun. Tak lama setelahnya, ada asap hitam muncul dari atas kepalanya dan tiba-tiba ia sangat terkejut. Kok gitu aja gitu pikirnya kan, dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun sangat terkejut ketika seorang panitia mengatakan kalau dirinya lulus dalam ujian kali ini. Gadis kecil ini pun masih heran dan bingung, tapi dirinya pun baru sadar ketika Yang Kai mengatakan dan mengucapkan selamat, karena si gadis kecil ini ternyata telah lulus dalam tes kali ini. Hal itu pun juga diucapkan oleh seorang panitia yang memanggilnya junior. Mendengar hal itu membuat gadis kecil ini pun sangat bahagia, dan tanpa sadar ia pun meneteskan air mata. Seorang panitia ini pun mengatakan kalau si gadis kecil ini terpilih untuk menjadi murid inti dari Grandmasternya, dan dirinya akan mengajak atau mengantarnya sampai ke pintu masuk. Kecil ini juga bertanya apakah seniornya ini tidak dapat naik ke atas sana, dan hal itu pun dibenarkannya, karena hanya murid dari Grandmaster saja yang diizinkan untuk naik ke atas puncak dari gunung itu. Dan sekarang dirinya pun bingung bagaimana caranya Yang Kai dapat naik ke puncak sana bersama dirinya. Kalau seorang seniornya saja tidak dapat naik ke atas sana, bagaimana Yang Kai dapat naik ke atas puncak? Ini gadis kecil ini pun mencoba membujuk kalau Yang Kai ini adalah seorang pengawalnya sejak kecil, jadi ia harus ditemani oleh Yang Kai. Ya, sebenarnya sih boleh saja, asalkan Yang Kai dapat lulus dalam tes ini juga. Panitia ini pun bertanya, berada di tingkatan apakah Yang Kai saat ini dari level kultivasi alkimianya. Gadis biru ini pun mengatakan kalau Yang Kai bukanlah seorang alkimia. Mendengar hal itu, seorang panitia ini pun kesal, bagaimana mungkin bukan seorang alkimia mau mengikuti tes alkimia. Yang Kai pun mengatakan bukankah tidak ada syarat untuk mengikuti ujian ini harus seorang alkimia? Dan hal itu pun memang dibenarkannya, kalau Grandmasternya memang tidak pernah memberikan syarat seperti itu. Nah, mendengar hal itu Yang Kai pun mengatakan kalau Grandmaster Xiao aja saat ia mulai mempelajari alkimia di usia 26 tahun. Sedangkan saat ini dirinya masih berusia 17 tahun. Berarti dirinya 9 hingga 10 tahun lebih muda dari Grandmaster sebelum ia mempelajari alkimia. Mendengar hal itu, dua orang panitia lainnya pun kesal. Ia sangat kesal karena Yang Kai berani-beraninya membandingkan dirinya sendiri dengan Grandmaster mereka. Ini Yang Kai pun memang nggak tahu diri dan rada-rada bangke memang. Tapi ya nggak salah juga sih. Oke, lanjut. Seorang panitia lainnya pun setuju. Ia mengatakan apa yang dikatakan Yang Kai itu memang benar adanya. Jadi saat ini ia pun meminta Yang Kai untuk mencicipi pil racun yang ada di sana. Kini Yang Kai pun mulai mengambil dan menelannya. Ia pun langsung melakukan kultivasi dengan tenang. Panitia ini pun cukup terkejut dengan level kultivasi Yang Kai yang bisa berada di ranah True Foundation di usia yang sangat muda. Ia yang mengira Yang Kai benar-benar seorang penjaga dari keluarga Dong menganggap kalau keluarga Dong ini pasti memiliki latar belakang yang sangat mengerikan karena dapat memiliki seorang penjaga yang sangat berbakat. Yang Kai yang melakukan kultivasi dirinya pun sebenarnya dapat menetralkan racun ini dengan sangat cepat dan mudah. Tapi dirinya pun sedikit takut jika ia menyelesaikan ini dengan sangat cepat akan menimbulkan suatu kecurigaan. Dan dirinya pun berpura-pura untuk menahannya. Yang Kai yang menahannya terlalu lama, ia pun menjadi enak dan sedikit puyeng. Jadi ia pun langsung melepaskannya saja. Panitia yang melihat hal itu ia pun heran. Kok iso gitu kan? Dan walaupun hasilnya Yang Kai berhasil menetralkan racun itu, tapi kok beda efek sampingnya atau finishing dari penetralan racun itu, dan tidak seperti yang dikatakan oleh masternya. Tapi panitia ini pun tidak mau ambil pusing. Selama Yang Kai berhasil menetralkan racun itu, berarti Yang Kai telah lulus dalam ujian ini. Yang Kai yang tidak mendapatkan efek seperti peserta lainnya, ia pun mendapatkan protes dari sana dan sini dari para calon peserta. Mereka pun menduga kalau Yang Kai ini pasti berbuat curang. Tapi ketika para pecundang itu mencoba pil yang sama, mereka pun langsung tumbang. Di akhir masa ujian, karena saat ini hanya mereka berdua yang lulus, jadi saat ini panitia pun mengajak mereka berdua untuk segera naik ke puncak gunung. Tapi si gadis biru itu pun mengatakan kalau dirinya ingin berpamitan dulu dengan saudaranya.
Dan hal itu pun tentu saja diizinkan oleh panitia. Sebelum Yang Kai dan adiknya tiba ke tempatnya, tuan muda dari keluarga Dong ini pun telah mendapatkan kabar kalau adiknya telah lulus ujian alkemis di kota dan akan menjadi murid dari Grandmaster Xiao. Ia tidak melarang adiknya untuk hal itu, ia justru sangat senang dan bangga karena status adiknya yang menjadi murid dari Grandmaster Xiao akan menjadi nilai plus bagi keluarga Dong di mata umum. Tak lama setelahnya, saat tuan muda ini ingin menemui adiknya, ternyata saat ini juga adiknya telah menghampirinya duluan. Gadis ungu ini pun terlihat sangat senang untuk memberitahu kakaknya tentang hal yang sangat luar biasa yang baru saja ia alami. Dan saat ia mendekati kakaknya, ia pun langsung dijitak. Tuan muda ini pun sangat kesal dengan adiknya karena adiknya tidak memberitahu hal ini sebelumnya untuk mengikuti ujian itu. Tapi tindakan tuan muda itu pun mendapatkan protes keras dari panitia ujian. Ia sangat kesal karena calon murid dari Grandmaster Xiao harus terkena jitak. Ia pun menasihati tuan muda ini karena saat ini adiknya sudah resmi menjadi calon murid dari Grandmaster. Ia takut tindakan ceroboh itu akan melukai gadis ungu ini, apalagi nantinya kalau sampai terluka. Ia yang terkena slebeo dari panitia ujian membuatnya pun langsung kena mental. Tapi saat panitia itu keluar dari ruangan, tuan muda ini pun langsung kembali ke wujud aslinya. Gadis ungu ini pun meminta agar kakaknya memaklumi hal itu. Dan ia juga meminta agar kakaknya itu melapor tentang ujian ini kepada ayahnya. Dan tentu saja hal itu akan dilakukannya. Tuan muda ini yang tahu kalau adiknya lulus bersama Yang Kai, ia pun meminta kepada Yang Kai jika memang harus terlibat masalah di sana, jangan sampai melibatkan adiknya. Karena ia tahu tujuan utama Yang Kai bukanlah untuk menjadi murid dari Pak Tua itu. Tapi tujuan Yang Kai sebenarnya adalah untuk mengincar harta karun yang ada dan dijaga oleh Pak Tua itu. Dan tentunya Yang Kai pun menyetujui tentang hal itu. Saat ini Yang Kai pun pergi menuju puncak bersama saudaranya ini dan beberapa orang panitia. Nah, di puncak sana, mereka pun disambut oleh 2 orang MILF yang menjadi pelayan dari Grandmaster Xiao. Kalian pasti sudah tahu kan, kalau orang tua tiba-tiba punya 2 orang MILF sebagai pelayan, lantas apa yang akan dilakukan oleh Pak Tua itu? Waduh, pasti pikiran kalian semua bejat kan? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!